Yuk kita lanjut ke nomor 3. Sebuah benda bermassa M1 terletak di atas bidang datar dan dihubungkan oleh tali ke benda M2 yang tergantung vertikal melalui sebuah katrol. Nah, jika benda datar dan katrol licin, percepatan sistem diketahui adalah 4 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah rasio dari M1 dan M2. Nah, kurang lebih seperti itu gambarnya adik-adik, bahwa di sini ada M1 dan M2 dihubungkan dengan katrol. M1 ada di bidang datar yang licin, lalu katrolnya juga licin, dan M2 ini adalah dihubungkan dengan tali secara vertikal. Maka di sini kita gambarkan dulu, ini akan ada pengaruh dari gaya berat dari M2. Berapa nilainya? Ya, M2 kali gravitasi. Sehingga dia akan tertarik ke bawah. Lalu untuk M1 dia akan tertarik ke arah kanan dengan percepatan di soal tadi diketahui itu adalah 4 meter per sekon kuadrat. Kita akan mencari berapa rasio dari massa 1 dengan massa 2. Nah, kita ingat lagi untuk penyelesaian hukum Newton yang kedua, bahwa percepatan itu adalah sigma F atau jumlah gaya-gaya dibagi massa sistem. Nah, di mana massa sistemnya ada 2, di sini adalah massa total antara M1 dijumlah dengan M2. Sigma F-nya yang bekerja pada sistem itu adalah hanyalah M2 kali G. Berarti A sama dengan M2 kali gravitasi dibagi M1 ditambah M2. Nah, A-nya sendiri adalah 4. Lalu M2-nya belum tahu, lalu G-nya kita ambil 10. Nah, di sini adalah M1 ditambah M2. Nanti kali silang ya, dikali 4, maka 4M1 ditambah 4M2 itu sama dengan 10M2. Nanti M2-nya pindah ruas jadi minus, berarti 10 dikurangi 4, 6. Maka di sini 4M1 itu sama dengan 6M2. Kita akan mencari rasio M1 dan M2. M2-nya pindah ruas ke kiri, maka M1 per M2, 4-nya pindah ruas menjadi 6 per 4. Kalau kita sederhanakan, itu adalah menjadi dibagi 2 ya masing-masing, maka 3 per 2 ya. Sehingga untuk rasio M1 dan M2 itu adalah 3:2. Ayo kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Di sini ada sebuah planet yang massanya M berjari-jari R. Lalu seseorang menggerakkan sebuah bandul di bumi di mana massa bumi 9M dan jari-jari bumi adalah 4R. Maka di situ adalah pilihannya, kita disuruh menganalisa tentang periode dan frekuensi ya. Untuk jawabannya bisa dalam bentuk periode ataupun bisa dalam bentuk frekuensi. Nah, kita lihat seperti ini penggambarannya adik-adik. Di sini ada planet, lalu di sini adalah bumi, di mana ini jari-jari untuk planet ya, kita namakan saja ini adalah R planet, dan massa planet ini kita namakan M planet atau MP. Lalu bumi, di sini ada jari-jari bumi adalah RB, dan untuk massa bumi itu adalah MB. Kita bandingkan dulu, misalkan dalam bentuk periode, bahwa sebuah bandul di sini kan dikatakan bahwa bandul tersebut mempunyai misalkan untuk nilai periode. Nah, diingat lagi adik-adik untuk persamaan atau rumus dari periode sebuah bandul itu adalah, masih ingat? Itu nilainya adalah 2pi akar gitu ya, G per L
ya, 2pi akar G per L. Dimana di sini berarti periode itu berpengaruh atau terpengaruh dari gravitasi suatu planet. Nah, makanya kita akan mencari dulu perbandingan gravitasi di planet dengan gravitasi di bumi. Maka kita akan ingat rumus gravitasi itu dia adalah G M per R kuadrat. Berarti untuk gravitasi atau medan gravitasi dia berbanding terbalik dengan jari-jari kuadrat dan berbanding lurus dengan massa. Nah, kita cari dulu untuk perbandingan gravitasi planet dibandingkan dengan gravitasi di bumi. Itu adalah massa planet karena dia berbanding lurus. Di sini adalah massa bumi. Dan dia berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Berarti jari-jari bumi per jari-jari planet, tapi jangan lupa ini kita kuadratkan ya. Nah, kita masukkan nilai masing-masing. M planetnya adalah M, ini M. Lalu untuk massa buminya adalah 9M. Nah, dikalikan dengan jari-jari bumi, berarti di sini adalah 4R, dan jari-jari planet itu adalah R, lalu dikuadratkan. Nah, ini bisa disederhanakan. Untuk M-nya kita bisa coret, lalu R-nya juga dicoret. Maka di situ kita kuadratkan dulu. Ini adalah 1/9. Ini kita kuadratkan berarti jadi berapa? 4 dikuadratkan 16 ya. Jadi 16/1, atau dengan kata lain di sini perbandingannya adalah 16/9. Nah, lalu kita masukkan ke perbandingan periode ya suatu bandul tersebut. Nah, jadi nanti di sini periode untuk di planet dibandingkan periode di bumi itu adalah akar nilai gravitasi di planet dibandingkan dengan nilai gravitasi di bumi. Nah, perbandingan ini kita sudah hitung ya, di sini adalah 16/9. Jadi kita langsung bisa masukkan substitusi ke sini 16/9. Maka kalau kita akar ya, adik-adik, di sini nilainya adalah 4/3. Nah, itulah perbandingan periode planet banding periode bumi. Atau dengan kata lain, periode di planet itu adalah 4/3-nya dari periode di bumi. Atau kalau misalkan nanti pilihannya dia dalam bentuk frekuensi, nah ini frekuensi, nah, kalian tinggal dibalik saja. Berarti frekuensi di planet untuk bandul dibandingkan frekuensi bandul di bumi itu tinggal dibalik saja menjadi 3/4. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kelima. Di sini ada sebuah partikel bermassa diam M0 bergerak dengan kecepatan 0,8 C akan memiliki energi kinetik sebesar N dari energi benda diamnya. Maka berapakah nilai N tersebut? Nah, ini untuk nomor 5, materi tentang relativitas ya. Jadi kita ingat lagi bahwa hubungan antara energi relativitas atau energi total atau E itu nilainya adalah E0, ini adalah energi diam, itu ditambah energi kinetik. Nah ya, jadi untuk energi total, nah ini adalah energi total, sedangkan E0 sendiri adalah di sini energi diam. Nah, jika benda tersebut punya kecepatan relativistik sebesar V-nya, itu nilainya adalah 0,8 C ya. Berapakah tentang nilai energi kinetik dibandingkan dengan energi diamnya? Nah, jadi kita ubah dulu energi total di sini menjadi dalam bentuk energi diam, itu menjadi E0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini sama dengan, nah E0 nya langsung saja
kita pindah ruas aja ya ke kiri, berarti jadi minus, min E0, maka ruas kanan tinggal energi kinetik. Nah, V-nya 0,8C kita masukkan ke sini ya, berarti V-nya kita ganti 0,8C lalu dikuadratkan, atau dengan cara cepatnya bahwa kalau V-nya 0,8C pasti hasil akarnya adalah 0,6, atau kebalikannya, mungkin di soal V-nya adalah 0,6C berarti hasil akarnya adalah 0,8. ya itu biasanya biar lebih cepat untuk menghitungnya ya. Jadi kalau misalkan V-nya 0,8C, maka hasil 1 min V kuadrat per C kuadrat itu adalah pasti 0,6. Tapi kalau V-nya adalah 0,6C, maka hasil dari 1 min V kuadrat per C kuadrat itu adalah 0,8. Nah, tinggal dibalik saja ya. Nah, otomatis yang ini kita sudah tahu bahwa nilai akarnya itu adalah menjadi 0,6 ya, karena V-nya adalah 0,8. Lalu dikurangi E0 itu sama dengan energi kinetik. Nah, dari sini 0,6 lebih mudah kita ubah saja menjadi dalam bentuk pecahan. Itu adalah 3/5. Nanti 3/5-nya karena di bawah kita balik ya. Sehingga menjadi 5/3 E0 itu dikurangi E0 itu sama dengan EK. Maka 5/3 dikurangi 1 itu adalah 2/3 E0. Itu adalah nilai dari EK. Nah, sehingga di sini kita katakan bahwa nilai N-nya itu adalah 2/3. Nah, ini 2/3. Baiklah adik-adik, untuk sementara kita sudah bahas 5 soal yang muncul di UTBK gelombang 1 2021 untuk pelajaran fisika. Nanti kita akan membahas soal-soal yang lain yang pastinya tetap di channel Belajar Fisika Gratis. Oke adik-adik, semoga bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.